Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun jarak yang memisahkan kita dalam pembelajaran daring ini nak, tapi tetap semangat, ibu yakin itu. Nah, ini hari kita membahas di dalam bab 3 itu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kita akan membahas terlebih dahulu sistem dan hukum. Nah, lihat sistem hukum di Indonesia. Arti sistem adalah satu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen, yaitu unsur, komponen atau bagian, yang mana banyak satu sama lain berada dalam keterkaitan dan kait-mengkait secara fungsional, sama-sama menunjukkan totalitas terjaganya ekstensinya. Maksudnya adalah sistem itulah komponen tempat yang mana untuk masyarakat itu membentuk karakter yang dari terkecil sampai yang besar di dalam hukum Indonesia. Nah, hukum adalah di sini artinya peraturan. Ingat, ada kata peraturan hidup masyarakat yang mengatur dan sifatnya memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat. Artinya adalah hukum ini diambil ataupun dibuat secara resmi untuk mengatur kehidupan masyarakat di dalam lingkungan sehari-hari atau di dalam pergaulan, agar menjamin tata tertib di dalam masyarakat. Nah, kemudian ada beberapa unsur hukum. Yang pertama itu adanya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Seperti tadi Ibu katakan, peraturan mengenai tingkah laku artinya adalah di dalam masyarakat kita hidup dengan manusia lain, manusia sosial, artinya adalah tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dengan aturan-aturan yang berlaku agar manusia itu tertib menjalankan kehidupannya. Yang kedua itu ada peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwajib. Artinya peraturan hukum itu resmi dibuat oleh pemerintah. Artinya juga resmi juga peraturan itu secara negara dibuat dan kita wajib mematuhinya. Yang ketiga unsurnya adalah peraturan itu bersifat memaksa. Artinya adalah ketika kita melaksanakan ataupun melakukan kejahatan, pasti kita harus siap menerima konsekuensinya. Yang keempat ada sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Artinya adalah wajib setiap kejahatan yang dilakukan dia mau diberikan sanksi dari pelanggaran yang dibuat secara tegas tanpa ada kecualinya. Nah, kemudian di sini ada beberapa penggolongan hukum, ada 8 penggolongan hukum. Yang pertama ada hukum berdasarkan sumbernya. Yang kedua ada hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang ketiga ada hukum berdasarkan bentuknya. Yang keempat ada hukum berdasarkan waktu dan berlakunya. Yang kelima ada hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang keenam ada juga hukum berdasarkan sifatnya. Yang ketujuh ada berdasarkan wujudnya, dan terakhir ada hukum berdasarkan isinya. Ini semua penggolongan hukum ini semuanya juga ada di buku paketmu, terutama di halaman 79 sampai halaman 82. Berdasarkan sumbernya, Ibu ambil contoh. Ini juga dibagi. Ada di dalamnya hukum undang-undang, ada di dalamnya lagi ada hukum kebiasaan, ada hukum traktat, dan ada juga hukum jurisprudensi. Sampailah dia berdasarkan isinya juga dibagi ada di dalamnya. Itu lengkap ada di buku paketmu dari halaman 79 sampai halaman 86. Harus kamu baca agar kamu mengerti. Nah, adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Ingat, ada perintah. Perintah itu harus kita laksanakan dan larangan itu harus kita jauhi. Artinya adalah
manusia itu harus mematuhi aturan-aturan atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Itu yang dimaksud dengan karakteristik dari hukum. Selanjutnya ada beberapa fungsi hukum. Yang pertama, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Ibu ambil satu contoh adalah aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas seperti lampu merah itu harus dipatuhi. Jika masyarakat tidak mematuhi aturan lampu lalu lintas, sudah pasti masyarakat akan amburadul, saling melanggar karena tidak adanya ketertiban dan keteraturan. Yang kedua, ada hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Seperti setiap manusia itu harus mendapatkan keadilan. Itu contohnya. Yang ketiga, fungsi hukum itu adalah sebagai alat kritik. Seperti kita ketahui, di dalam hukum juga ada undang-undang, pasal-pasal yang boleh mengutarakan ide-ide manusia atau masyarakat ke dalam pemerintahan, yaitu alias mengkritik atau memberikan saran yang baik untuk Indonesia. Yang keempat terakhir, hukum fungsi, yaitu sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Contohnya ini adalah jika kamu sedang berantem, sedang bertikai dengan teman atau tetangga, bisa diselesaikan dan harus diselesaikan secara hukum agar damai, tentram, dan sejahtera. Nah, selain ada fungsi hukum, ada juga tujuan hukum. Yang pertama itu tujuannya adalah mengatur segala tingkah laku manusia agar terarah ke hak yang positif dan tidak merugikan diri. Yang kedua, ada membangun kesadaran dari setiap orang tentang pentingnya sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang terakhir adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan setiap orang yang tinggal di negara tersebut. Inilah ketiga ini adalah tujuan hukum. Dari yang Ibu jelaskan, hanya beberapa tugas yang akan Ibu sarankan atau Ibu memberikan tugas kepadamu, yaitu pertama itu tentang tuliskan pengertian sistem hukum. Yang kedua, tuliskan fungsi dan tujuan hukum. Yang terakhir ada tuliskan penggolongan hukum. Dari semua itu, hari ini Ibu akhirin dengan Ibu mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.